Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas masalah karakter kontroversial ketika di cosplaykan ke versi hijab. Dan kali ini gue pengen bahas tentang karakter Archon atau dewa-dewa yang di Genshin Impact. Kenapa gue bahas ini? Karena beberapa waktu yang lalu sempat ada diskusi tentang perdebatan karakter-karakter Archon ini, dimana karakter mereka adalah dewa, yang dimana karakter dewa itu sangat bertentangan dengan Islam atau bertentangan dengan ketuhanan kita, sebagaimana kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama gue perlu ingatkan dulu, ketika kita merasa ada sesuatu yang kita janggal atau ngerasa berbeda dengan pendapat kita terhadap kita ngeliat cosplayer yang lain, kok dia nggak cosplay ini ya, kok dia nggak cosplay itu ya, kita nggak perlu menyampaikan sesuatu tuh dengan cara kita menjudge atau seperti kita menyalahkan si cosplayer tersebut, atau dengan cara kita ngegibahin di postingan yang lain. Di sini gue berusaha ingin membuka sebuah diskusi supaya kita bisa sama-sama mengambil jalan keluar dan juga solusi terhadap apakah karakter-karakter ini bisa kita cosplaykan ke versi hijab atau tidak. Dan perlu gue ingatkan lagi bahwa apapun keputusan si cosplayer itu mau mengcosplaykan atau tidak, itu adalah sepenuhnya hak masing-masing. Yang terpenting kita semua udah tahu apa alasan kita kenapa kita masih mau mengcosplaykan atau alasan kenapa kita tidak mau mengcosplaykan. Tetap kita berusaha menghargai apa yang menjadi keputusan masing-masing selama kita tidak berusaha membuat rusuh atau kita tidak berusaha memberikan sebuah influence yang tidak baik. Oke, let's open the discussion. Kita mulai dengan karakter Archon, para cewek, yaitu Raiden Shogun dan juga Nahida. Di dalam game Genshin Impact, peran mereka adalah sebagai Archon atau sebagai dewa, yang dimana entitas para dewa ini itu bisa dibilang setara sama Tuhan ya. Kemudian untuk karakter seperti Venti dan Zhongli, walaupun mereka sudah dikonversi ke dalam female version, tapi ternyata tetap ada kontroversi karena mereka role-nya adalah sebagai Archon. Ada beberapa yang bilang bahwa sebaiknya tidak usah di-cosplaykan karena karakternya itu adalah dewa. Seperti pembahasan di video-video gue sebelumnya tentang Barbara, Rosaria, dan juga Yemiko, gue membahas bahwa keyakinan agama yang ada di cerita Genshin Impact itu adalah sepenuhnya fiksi ya. Jadi karakter-karakter keagamaan yang diambil itu lebih ke inspired aja ya, tapi bukan benar-benar menunjukkan sebuah keyakinan tertentu. Kemudian untuk role tentang dewa ya di sini, sebelumnya gue udah benar-benar mencari tahu banget masalah role dewa di dalam game Genshin Impact ya, apalagi dewa dalam artian mitologi juga ya. Karakter-karakter dewa di sini memang di dalam versi gamenya itu direpresentasikan sebagai karakter yang wujudnya itu seperti manusia. Nah, kenapa developer membuat perwujudan karakter seperti manusia adalah supaya karakter-karakter tersebut mudah dikenali, mudah disukai, dan supaya orang-orang ini senang gitu loh memahami ceritanya. Karena kalau karakter-karakter dewanya tidak direpresentasikan sebagai manusia yang memiliki looks yang menarik, itu kebayang gak sih? Mungkin ceritanya bakalan boring kali ya. Makanya developer itu memilih untuk merepresentasikannya ke dalam versi manusia. Nah, ketika kita melihat karakter-karakter seperti Raiden Shogun, seperti Nahida, atau seperti Venti dan seperti Zhongli, ketika mereka menjadi manusia, mereka memiliki role dan sifat sebagai manusia juga. Artinya ketika mereka itu sedang membaur terhadap para penduduk-penduduk mereka, itu orang-orang yang ada di sana, mereka membaur sebagai layaknya manusia. Mereka tidak menunjukkan peran mereka sebagai Tuhan atau sebagai dewa yang mengatur kehidupan para manusia tersebut. Mereka membaur sebagai layaknya manusia. Dan di sini kita bisa mendapat role mereka saat mereka sedang berperilaku sebagai manusia. Jadi istilahnya di dalam cosplay itu kan kostum dan play. Play yang kita ambil adalah ketika mereka berperan atau ketika mereka membaur kepada manusia, dan ketika mereka itu play sebagai manusia. Contohnya seperti karakter Raiden Shogun yang kita tahu, yang dewanya ini adalah si Ei-nya ya. Bisa dibilang kita cosplay ini sebagai bonekanya si Ei, itu kita berperan sebagai Raiden Shogun, kita cosplay sebagai ya bonekanya, kita bukan cosplay sebagai dewanya gitu istilahnya ya. Kita bisa lihat karakter Raiden Shogun ini ketika membaur terhadap manusia dan dia menunjukkan bagaimana karakternya sebagai manusia. Bisa kita lihat salah satu karakteristik manusianya adalah ketika si Raiden Shogun ini tidak bisa masak. Itu hal yang manusiawi sekali bukan, ketika ada seorang wanita yang tidak bisa memasak. Nah, kemudian karakter seperti Venti dan juga Zhongli yang ketika dia jadi manusia, dia memperlihatkan bahwa dia itu miskin, gak punya duit, atau mungkin dia pelit gitu ya, padahal dia itu kan Archon. Atau seperti Venti yang layaknya manusia biasa, dia suka mabuk-mabukan. Nah, karena kita ingin mengcosplay ke versi hijab, jadi untuk karakter seperti Venti dan Zhongli tentunya kita harus konversi ke karakter perempuan dulu. Dan untuk Venti, sebaiknya kita jangan mengambil peran dia saat dia mabuk-mabukan ya, karena itu sangat bertolak belakang banget ya dengan keyakinan kita sebagai Islam. Jadi kita jangan mengambil peran dia saat dia mabuk-mabukan. Kita bisa mengambil perannya dia saat mungkin memainkan harpa atau memainkan musik, atau seperti saat battle, dan sama juga seperti Zhongli. Oh, dan gak lupa juga ya terhadap Nahida, ketika kita tahu bagaimana Nahida ini
Dia memiliki peran ketika dia berinteraksi dengan para penduduknya, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya ya, walaupun cara dia berinteraksinya adalah dengan melalui pikiran. Tapi kita bisa lihat ya bagaimana kita bisa mengambil perannya itu, pokoknya yang tidak menunjukkan sisi ketuhanan. Dan sejauh ini gue melihat peran-peran mereka ketika mereka jadi manusia biasa, mereka tidak menunjukkan peran mereka atau role mereka sebagai dewa. Jadi bisa dibilang kita masih bisa mengcosplaykan dengan cara kita memang mengambil role mereka ya sebagai manusianya. Tapi ya kalau misalnya memang pada akhirnya kalian memutuskan, Aduh, kayaknya gue nggak mau deh nge-cosplay karakter itu, soalnya karakternya terlalu dewa, nanti apa kata Allah ya. itu nggak masalah ya, karena itu adalah sepenuhnya keputusan kalian. Dan perlu gue ingatkan lagi, apapun keputusan kalian mau nge-cosplayin atau enggak, pilihlah keputusan itu karena kita yakin bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan karena omongan netizen. Netizen itu tetaplah netizen ya, sebenarnya netizen mereka itu tetap bukan Tuhan. Mereka bukanlah orang yang kita wajib untuk kita bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kita wajib mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita pikirkan adalah apa kata Allah ya, bukan apa kata netizen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Karakter kontroversi apalagi yang mau kalian bahas? Komen aja di bawah.